Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat video. Karena ini udah menjelang sore ya kalau di sini. Ya, sahabat-sahabat, kita akan bahas TO ke-8 dari sejarah juga. Ya, bisa dilihat, bisa soalnya bisa dipegang kawan-kawan ya. Pegang dan kita akan baca-baca di sini beberapa soal. Sekitar ya 20 soal seperti biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang tidak paham seperti biasa bisa tanyakan langsung. Pengertian sejarah merupakan suatu peristiwa yang unik dan mengandung arti bahwa peristiwa sejarah ya apa kalau unik bersifat abadi dan tidak berubah, hanya tidak satu kaidah tidak bisa terulang, hanya menyangkut kehidupan manusia yang selalu berubah, mempunyai arti dalam kehidupan manusia sebagai berarti bisa terjadi beberapa kali dalam kehidupan manusia iman. Ya, bicara sejarah kenapa bisa unik? Ya itu karena hanya terjadi satu kali, ya, hanya satu kali dan tidak bisa berulang. Ya. Satu kali dan tidak bisa berulang. Itu maksudnya tidak bisa berulang. Kenapa? Karena sejarah itu terikat ruang dan waktu. Mungkin konsepnya akan berulang. Perang dunia satu, perang dunia itu konsepnya sama antar negara berperang, tapi ya terikat ruang dan waktu. Ya. Itu yang menjadi konsep berulang. Next, nomor 2. Historiografi merupakan salah satu langkah dalam metode sejarah yang bentuk kegiatannya berupa historiografi. Saya sudah bahas sama kita kawan. Historiografi. Apa itu? Perbandingan sumber sejarah, penggunaan sumber sejarah, penelusuran sumber sejarah, penafsiran terhadap sumber sejarah, penelusuran kembali sumber sejarah. Iya. Historiografi tadi di TO 4 atau 5 ya kalau nggak salah kita bahas tentang penulisan sejarah. Penulisan sejarah. Dilanjut kawan-kawan, penulisan sejarah yang mana? Pembagian sumber sejarah, pemilihan sumber sejarah, penelusuran sejarah, penafsiran sumber sejarah. Ya, mungkin bukan penelusuran ya. Lebih tepatnya yang itu penulisan kembali khusus penulisan ya. Jadi bisa jadi jawabannya kalau memang tidak ada ya itu adalah penulisan. Nomor 2 bisa dibulatin, bisa juga mungkin yang yang salah ketik maksud penulisan bukan penelusuran. Pembagian pemilihan penelusuran ya penulisan kembali atau penulisan peristiwa sejarah boleh. 3. Salah satu bukti bahwa Indonesia telah mendapat pengaruh budaya Hindu-Buddha adalah bidang seni bangunan, adanya bangunan agama setengah bola dan pantheon, bidang kepercayaan munculnya animisme dan dinamisme, bidang pemerintahan dan adanya pemerintahan bentuk kerajaan, bidang sastra adanya karya sastra bersifat estetika, bidang kemasyarakatan adanya pola masyarakat Majapahit. Apa itu? Ya. Hindu-Buddha muncul bersertaan dengan beberapa munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dari mulai Kutai, Tarumanegara, Majapahit dan yang lain. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah bidang pemerintahan adanya pemerintahan berbentuk kerajaan karena sebelumnya sifatnya suku-sukuan. Next, nomor 4. Pelaksanaan tanam paksa sangat memberatkan rakyat bila dibandingkan dengan aturannya. Hal itu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali ya pelaksanaan tanam paksa sangat memberatkan rakyat bila dibandingkan dengan aturannya. Hal disebabkan oleh berikut, luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5 tanah mereka, kegagalan. Jadi tanam paksa peraturannya bagus, tapi pada kenyataan pelaksanaannya jauh berbeda. Kita lihat di sini. Dengan aturannya luas tanah yang tersedia penduduk lebih dari 1/5 tanah mereka, kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani, pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan oleh proyek tanam paksa, kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak dikembalikan pada petani, pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. Ya, yang kalau yang dia berarti yang kecuali itu kan kelebihan justru dikembalikan pada petani, justru pada dasarnya tidak, justru dikembalikan pada tengkulak atau justru pada pihak kerajaan Hindia Belanda, bahkan ya merugikan gitu. Yang memang di aturan dikembalikan tapi dia tidak. Next, nomor 5. Peninggalan sisa lingkungan non artefak yang memiliki relevansi kultural seperti sisa flora dan fauna pada masa lampau disebut
Ya, susah kalau disebut ekopak. Ekopak. 5 jawabannya D. 6. Relief yang menggambarkan jenis-jenis perahu yang digunakan dalam kegiatan perdagangan laut dan sungai dapat dilihat pada candi yang mana? Relief yang menggambarkan jenis perahu itu identik dengan candi Borobudur. Ya, Magelang, Borobudur. Jawabannya adalah D. Wujud akulturasi antara budaya lokal, Hindu-Buddha dan Islam pada bangunan masjid tercermin pada akulturasi. Arah kiblat ya semuanya berpengaruh ke kiblat ya Mas. Atap tumpang ya. Atap tumpang itu kan kebudayaan. Sering saya bilang punden berudak ya. Dengan budaya Islam, tempat penyimpanan sama, bahan bangunan sama ya, tempat buiwun di samping ke sana. Atap tumpang ya. Jawabannya nomor 7 Bandung. 8. Faktor penyebab runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia adalah apa? Invasi Jepang Indonesia, tekanan suku Belanda di Eropa, kegagalan pelaksanaan politik etis, kekosongan kas pemerintah Hindia Belanda, kurang dukungan dari pemerintah yang mana? Ya, invasi Jepang ke Indonesia. Mau tidak mau ya, kehadiran Jepang memang mengusir Belanda ya. Meskipun setelah Belanda terusir kita merdeka, Belanda datang lagi ya. Datang lagi baru gitu, terusir tahun 50-an baru kita diakui sebagai benar-benar sebuah negara. Meskipun 45 kita menyatakan kemerdekaan, tapi hanya baru 2 negara bahkan 3 negara yang mengakui Indonesia merdeka. Itu juga kebanyakan dari Asia dan Afrika ya. 10. Tujuan pemerintah pendudukan Jepang membentuk BPUPK adalah menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa janji kemerdekaan benar-benar dilaksanakan, menguji kemampuan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan, menunjukkan bahwa Jepang simpati terhadap Indonesia, perjuangan, menarik simpati bangsa terhadap bangsa Jepang, menguji sikap mental bangsa Indonesia terhadap Jepang. Yang mana jawabannya? Jelas ya, dari awal Jepang itu ingin menarik simpati bangsa Indonesia. Ya. Udah setengah perjalanan, berapa menit Pak Yuda sekarang? Iya, sudah 7 menit katanya Pak Yuda ya. Dikebut ya, kalau 7 8 ini karena memang disatukan ntar di videonya. 11. Penyebab jatuhnya kabinet Sukiman pada tahun 1951 adalah ya. Ini lagi apa ya? 1951 itu lagi masa-masanya perang dingin ya, perang dingin, dan Sukiman pada waktu itu membuat mungkin beberapa orang mengatakan itu blunder. Kenapa dia? Karena menandatangani kesepakatan atau disebut dengan mutual act dengan Amerika Serikat. Ya, itu apa? Mutual act. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa? Karena pada waktu itu lagi rentan. Nah, perang dingin kan lagi sensitif ya antara Soviet atau antara komunis dan komunis dengan liberal lebih tepatnya, komunis dengan liberal atau komunis dengan kapital lebih tepatnya, Amerika dengan Uni Soviet lebih tepatnya. 12. Strategi pemerintah dalam penanggulangan gerakan DITI Jawa Barat dia itu dengan cara yang mana? Ya, di Jawa Barat itu menggunakan strategi pagar betis ya. Pada waktu itu pelaksanaan operasi di daerah Malangbong Garut karena Kartosuwiro bersembunyi di daerah sana Garut. Terbentuknya gerakan non-blok yang ditandai konferensi tingkat tinggi pada tahun 61 dilatar belakangi oleh kenapa non-blok itu terbentuk? Ya, ini adalah sebagai reaksi Soekarno terhadap bagaimana konstelasi dunia, kondisi politik dunia pada waktu itu. Maka Soekarno menyebutnya old depo atau old kekuatan lama ya, old depo atau kekuatan lama. Mereka akhirnya new forces, NEVO ya, sebutnya NEVO, dan NEVO adalah depo. Ini yang diinginkan sama Soekarno, kekuatan baru ini yang kita mengumpulkan negara Asia dan Afrika pada waktu itu. Ya, jadi jawabannya yang mana tadi? Ya, dilatar belakangi oleh meningkatnya ketegangan antara blok barat dan blok timur. 14. Ciri-ciri kebudayaan Ngandong adalah mulai dipergunakannya alat tulang tanduk binatang dalam kehidupan manusia. Betul. Jadi Ngandong itu sudah mulai menggunakan hal itu sebab hasil kebudayaan Ngandong lebih muda daripada kebudayaan Pacitan. Salah ya? Jadi benar dan salah itu apa? Ya, justru Ngandong itu lebih tua. Benar saja jawabannya C. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Betul? Sebab agama Islam masuk pertama kali di Indonesia melalui anggota keluarga kerajaan Demak. Agama Islam
masuk pertama kali ke Indonesia mulai salah lah. Islam kan masuk ke Sumatera dulu, betul nggak? Ya, jadi jawabannya C, benar dan salah. 16. Krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 97 telah menyebabkan terjadinya krisis multidimensional. Sebab krisis moneter yang terjadi pada masa akhir Orde Baru ini mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto. Moneter melanda Indonesia sejak 97 menyebabkan krisis moneter. Iya, sebab krisis moneter terjadi pada masa akhir periode. Ya, pernyataannya benar sebab krisis moneter yang terjadi pada masa akhir periode ini juga mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto. Karena bilangnya multidimensional, jadi jawabannya benar-benar berhubungan. Jawabannya A. Tes X lagi-lagi dimasuk sini ke TO nomor 8. Ya, jawabannya A ya. Nomor 17, tes X di bentuk diskriminasi kerajaan Inggris terhadap penganut Katolik Roma yang tidak boleh mendirikan partai, tidak boleh menjadi anggota kerajaan. Gubernur Dendles 18 ya, nomor 18 diberhentikan pada tahun 1811 karena pembangunan jalannya penarukan banyak menelan korban jiwa. Ia tidak berhasil mempertahankan wilayah Belanda dari serangan Inggris. Ia terlibat dalam suksesi kesultanan sehingga munculkan pelaku halaman. Raja Belanda Nobel tidak yakin bahwa ide Belanda dapat dipertahankan. Jawabannya yang mana? Anyar penarukan banyak menelan korban jiwa ya, bukan salah Dendles, bukan. Maksudnya bukan buah keburukan sebenarnya bagi Prancis pada waktu, karena Dendles adalah orang Prancis, ya orang Prancis gitu kan. Jadi pada jawabannya untuk nomor 18 dan nomor 4 saja. Raja Belanda Louis Napoleon tidak yakin ide Belanda bisa dipertahankan. Karena pada itu Napoleon juga punya agenda besar, yaitu menggelar ke daerah Balkan. Jadi nomor 18 isinya 4 aja. Alasan Gubernur Jenderal de Jong menolak memberi hak politik pada penduduk pribumi adalah ya, Foxrite diketahui penduduk pribumi tidak mandiri. Sikap pribadi de Jong terlalu konservatif. Partai politik dapat menjalankan 4 khawatir terhadap ekspansi Jepang. Ya, yang tidak diinginkan de Jong nomor 19 adalah jawabannya 2 dan 4. Sikap pribadi de Jong yang terlalu konservatif. Nah, dia karena sudah saya bilang bahwa ketika pada zaman Belanda itu orang Eropa itu kastanya lebih tinggi pada zaman itu. Dia menganggap kasta lebih tinggi kedua timur asing, terusnya kayak India, Arab dan yang lainnya, baru terhadap Jepang ya. Jadi nomor 2 dan 4 jawabannya. Gerakan Satyagraha yang dilancarkan Mahatma Gandhi membuat rakyat India, ya ini dibahas di video sebelumnya tentang Satyagraha ini. Jawabannya adalah nomor 2 dan 4. Anti pemerintahan Inggris tidak mau bekerja sama dia. Ada yang tanya kawan-kawan? Oh tidak ada. Gak bisa komen juga kan? Dimatiin mungkin. Iya, kalau memang nggak bisa komen, langsung aja kalau memang mau menghubungi tentang jawaban ini atau berdiskusi, boleh langsung ke nomor pribadi saya. Terima kasih kawan-kawan. Semoga videonya bermanfaat. Semoga bisa menemani kawan-kawan di rumah ya, dengan stay at home ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.